Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi di channel aku. Gak kerasa bulan puasa udah mau selesai dan udah mendekati hari lebaran. Gimana teman-teman onlineku semuanya, udah pada bikin bolu belum? Nah, di video kali ini aku mau berbagi resep bolu pandan kukus 4 telur dengan takaran sendok. Bolu pandan kukus dengan 4 telur dan takaran sendok ini hasilnya itu wangi, lalu kemudian juga moist banget dan juga empuk. Jadi recommended banget buat kalian semua yang mau coba ya. Aku selalu bikin bolu pandan kukus 4 telur dengan takaran sendok ini setiap kali ada acara, apalagi di lebaran seperti ini ya. Kalian juga boleh banget untuk recook resep ini, dan untuk toppingnya sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja ke proses pembuatannya. Jadi untuk bahan-bahannya itu di sini pertama-tama ada 4 butir telur. Telur berukuran sedang cenderung besar dengan kualitas yang bagus dan suhu ruang. 12 sendok makan munjung gula pasir. Untuk gula pasirnya ini gunakan gula pasir yang kering, jangan gula pasir yang basah agar bolunya nanti tidak bantat. Untuk tepung terigunya gunakan tepung terigu serbaguna, ini kurang lebih 20 sendok makan, tidak munjung dan juga tidak peres ya. Jadi ukurannya itu sedang seperti ini. Lalu untuk bahan selanjutnya di sini kita menggunakan santan. Ini ada santan instan kurang lebih 65 ml, lalu setengah sendok teh SP, 1 bungkus vanili bubuk. Teman-teman boleh gunakan vanili cair jika tidak punya yang bubuk. Lalu kemudian pasta pandan secukupnya. Nah, untuk adonan cairnya di sini kita juga menggunakan minyak goreng. Gunakan minyak goreng yang masih baru atau belum bekas pakai ya. Minyak gorengnya ini 50 ml. Lalu kemudian kita akan tuangkan ke dalam gelas belimbing. Jadi kalau teman-teman mengukurnya dengan menggunakan gelas belimbing kurang lebih seperti ini ya untuk ukurannya. Sementara itu untuk mengukusnya di sini saya menggunakan loyang dengan ukuran 22 x 22 yang sudah diolesi terlebih dahulu dengan margarin di seluruh permukaannya dan juga ditaburi dengan tepung terigu secara merata. Oke, sekarang kita langsung aja ke proses pembuatannya. Pertama-tama di sini siapkan wadah yang besar dan kering terlebih dahulu, lalu kemudian campurkan telur, gula dan juga vanili serta Lalu kemudian SP. kita mixer dengan kecepatan bertahap. Pertama-tama dimulai dulu dari kecepatan yang paling rendah. Jadi untuk resep bolu pandan kita kali ini kita tidak menggunakan baking powder atau soda kue sebagai pengembangnya ya, melainkan hanya mengandalkan telur yang kualitasnya bagus. Jadi kalau telur itu kualitasnya bagus, tidak usah khawatir, bolunya tetap akan bisa mengembang dengan sempurna ya. Kita mixer adonannya kurang lebih selama 7 menit atau sampai putih, kental, berjejak dan kaku. Kurang lebih seperti ini ya. Ini sudah 7 menit, sudah putih, kental, berjejak dan kaku. Sekarang kita akan matikan terlebih dahulu untuk mixernya. Lalu langkah selanjutnya kita akan tambahkan untuk tepung terigunya. Untuk tepung terigunya ini diayak terlebih dahulu. Setelah itu kita aduk rata, boleh menggunakan spatula, boleh juga menggunakan mixer. Namun kalau teman-teman menggunakan mixer, sebaiknya ini diaduk rata terlebih dahulu sebentar, agar nanti ketika mixernya dihidupkan, tepung terigunya tidak berhamburan kemana-mana. Gunakan speed terendah saja untuk mencampur ratakan tepung terigu dengan adonannya tadi, cukup sampai tercampur rata saja. Kalau sudah tercampur rata, lalu kemudian matikan mixernya dan bersihkan sisa-sisa adonan yang masih ada di whiskernya agar tidak mubazir. Lalu kembali ratakan dengan menggunakan spatula. Jadi kita sisir adonan-adonan yang lengket di pinggir wadahnya ini, kemudian kita aduk balik seperti ini.
Setelah tercampur merata, lalu kemudian kita tambahkan adonan cairnya. Nah, untuk adonan cairnya ini di sini pertama-tama minyak goreng, tambahkan santan instan, lalu kemudian beri pasta pandan secukupnya, sesuaikan saja untuk tingkat warna yang diinginkan masing-masing. Lalu kemudian aduk-aduk rata sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, lalu kemudian kita campurkan dengan adonan yang sudah di mixer tadi. Gunakan spatula, aduk-aduk rata sampai tercampur merata semuanya. Gunakan teknik aduk balik sampai sekiranya tidak ada lagi adonan cair yang mengendap di dasar wadah. Pastikan sampai benar-benar tidak ada lagi adonan cair yang mengendap ya. Lalu kemudian ini siap untuk kita masukkan ke loyang untuk dikukus. Setelah adonan dituangkan ke loyang, sebelum dikukus sebaiknya hentak-hentak beberapa kali agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Dan untuk menghentak-hentakkan loyangnya, sebaiknya di bawah loyangnya diberi alas elap ya, agar tidak merusak bagian bawah loyangnya itu sendiri. Lalu kita kukus dengan menggunakan kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu sebelumnya. Kita kukus kurang lebih 25 menit sampai 30 menit atau lakukan tes tusuk jika tidak ada lagi adonan bolu yang menempel di alat tusuknya, itu tandanya bolunya sudah mateng. Oke, ini setelah 30 menit kita kukus, ini bolunya itu sudah sangat mengembang dan kita lakukan tes tusuk. Tidak ada lagi adonan yang menempel, ini tandanya sudah matang. Lalu kemudian kita matikan api kompornya dan keluarkan bolu dari kukusan. Tunggu hingga benar-benar dingin baru kita keluarkan dari loyangnya agar tidak ada yang menempel sehingga menyebabkan bolunya menjadi pecah. Dan ini dia bolu pandan kukus 4 telur dengan takaran sendok kita udah jadi. Jadi ini mengembang dengan sempurna ya, meskipun tanpa soda kue, dan juga untuk teksturnya itu halus dan empuk sekali. Untuk rasanya tentu saja gurih karena kita menggunakan santan, dan aromanya wangi dari aroma pasta pandan. Untuk langkah selanjutnya, ini permukaannya tinggal kita kasih olesan buttercream, lalu kemudian kita kasih topping sesuai dengan selera masing-masing. Di sini untuk toppingnya itu sendiri saya menggunakan parutan keju dan meses ceres warna coklat. Lalu untuk permukaannya yang bergelombang tadi, teman-teman bisa memotongnya ya agar bisa menjadi sedikit rapi. Namun di sini saya tidak memotongnya karena akan saya cover dengan buttercream. Jadi kita olesi saja buttercream sampai merata, nanti juga hasilnya akan tampak merata seperti ini ya. Demikian untuk video kali ini, yaitu resep bolu pandan kukus 4 telur dengan takaran sendok. Mengembang sempurna meski tanpa soda kue, enak, gurih, wangi, dan juga empuk. Semoga menginspirasi dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman onlineku yang udah menonton, dan yang belum subscribe, bantu subscribe serta tekan tanda lonceng notifikasinya ya. Jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan juga, like, komen, dan share jika berkenan. Sampai ketemu di video-video resep-resep yang insya Allah bermanfaat berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.